Pemirsa, Komisi 11 DPR RI resmi menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2025 dari Danantara Investment Management. Keputusan ini membuka jalan bagi Danantara untuk segera melaksanakan kegiatan investasi strategis, khususnya di dalam negeri. Rapat kerja antara Komisi 11 DPR RI, Kementerian Keuangan dan Manajemen Danantara digelar secara tertutup di Gedung DPR Jakarta. Alasannya sebagian besar agenda pembahasan menyangkut proyek-proyek investasi yang bersifat sensitif dan berpotensi mempengaruhi pasar apabila dipublikasikan secara terbuka. Dalam rapat ini Danantara memaparkan secara menyeluruh rencana kerja dan anggaran 2025, mulai dari rencana proyek investasi, posisi neraca awal, hingga proyeksi laba rugi tahunan. Dengan disetujuinya RKAP DPR, perusahaan kini memiliki legitimasi untuk memulai aktivitas investasi yang menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apapun itu ya, kita kan akan coba melakukan semaksimal mungkin dengan investasi yang ada, dengan aset yang ada, dan juga dengan equity kita yang ada. Itu kan menjadi parameter-parameter yang juga kita pergunakan untuk performance kita ke depannya, tentunya juga mengacu dia benchmarking dengan sovereign wealth fund lainnya di dunia. Jadi pada intinya kita ya harus selalu siap ya untuk melaksanakan program-program dari Danantara yang sudah ada. Di sisi lain, isu mengenai angka investasi 207 triliun rupiah dalam APBN dipastikan bukan bagian dari portofolio Danantara. Angka ini merupakan murni alokasi belanja pemerintah. Penjelasan ini sekaligus menegaskan kejelasan batasan peran Danantara dalam sistem keuangan negara. Sejalan dengan arah kebijakan nasional, Danantara juga merespon arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengharapkan perputaran ekonomi hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan menyatakan kesiapan untuk berperan melalui optimalisasi aset yang ada, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas pasar keuangan. Selain menyetujui RKAP, rapat Komisi 11 turut menekankan pentingnya reformasi tata kelola perusahaan. Salah satunya berupaya penghapusan pembayaran tantiem untuk komisaris serta penyesuaian insentif bagi direksi yang hanya didasarkan pada kinerja operasional. Penekanan ini diharapkan menjadi pondasi kuat agar setiap langkah investasi benar-benar memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional. Rapat ini kita bikin tertutup karena pertama, di dalam RKAP itu banyak proyek-proyek yang harus disampaikan. Proyek-proyek itu baik proyek-proyek yang sifatnya private sector maupun public sector. Dan itu tidak mungkin kita akan sampaikan secara terbuka untuk umum karena akan mempengaruhi portofolio investasi itu sendiri. Dan saya minta pengertian kepada teman-teman karena bagaimanapun juga tidak boleh mengganggu situasi, misalnya itu kalau di pasar modal akan mempengaruhi harga, membentuk harga dan sebagainya, dan itu akan menjadi bersifat pelanggaran kalau kita menyampaikan ke publik. Dengan kerangka kerja yang lebih transparan dan fokus pada hasil, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga investasi yang berdaya saing dan mampu menghadirkan dampak positif bagi pembangunan Indonesia ke depan. Persetujuan DPR terhadap RKAP Danantara 2025 menandai dimulainya langkah strategis perusahaan untuk memperkuat peran dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan dukungan regulasi tata kelola yang diperbaiki serta orientasi pada hasil, Danantara diharapkan mampu menjadi motor penggerak investasi yang memberi manfaat luas bagi bangsa. Usai sudah kebersamaan kita hari ini, terima kasih telah menyimak Jendela Istana. Pastikan Anda terus mengikuti informasi terbaru seputar Presiden Prabowo dan arah kebijakan nasional dengan menyaksikan program ini setiap hari hanya di Garuda TV. Saya Rika Indriaswari, sampai berjumpa kembali.